Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin membahas tentang mogok makan pada leopard gecko ya Gan. Karena ada beberapa Gan yang bertanya, kenapa sih leopard gecko saya tiba-tiba itu mogok makan? Ya biasanya kalau misalnya dikasih jangkrik langsung dimakan, ini sampai berhari-hari sampai jangkriknya mati juga nggak dimakan Gan. Nah, sebenarnya leopard gecko gak makan itu ada beberapa sebab ya Gan. Yang pertama itu karena leopard gecko kita sedang stres. Yang kedua, suhu di kandang atau di lingkungannya itu kurang hangat. Yang ketiga, leopard gecko itu kehausan Gan, karena mungkin kita nggak nyediain kayak water dish gitu Gan. Dan yang terakhir, ini yang saya harap leopard gecko Gan nggak mengalami ya Gan, yaitu sakit Gan. Sakitnya itu biasanya kripto Gan. Nah, oke Gan, nggak usah lama lagi. Ayo kita bahas tentang gimana sih cara mengobati leopard gecko kita yang mogok makan berdasarkan 4 sebab tadi ya Gan. Bersama saya dan 2 leopard gecko saya Gan. Ini jenis Tramper albino, yang ini Max Snow Gan. Nih. Yang pertama itu penyebab leopard gecko kita mogok makan karena stres Gan. Nah, seperti pada hewan-hewan yang lainnya ya, leopard gecko itu juga bisa stres Gan. Tapi kalau menurut saya, stres pada leopard gecko itu ada beberapa hal ya Gan. Yang pertama itu, misalnya kita baru beli gecko dari owner sebelumnya, kita pelihara di rumah kita sendiri, itu besar kemungkinan leopard gecko kita itu stres Gan. Karena kan dia beradaptasi di tempat yang baru gitu loh, di kandang yang baru. Yang kedua, leopard gecko kita stres itu karena mungkin misalnya kita naruh di tempat yang gelap gitu, tiba-tiba kita pindahkan di tempat yang terang yang banyak orang. Yaitu penyebab juga leopard gecko bisa stres Gan. Cara membuat leopard gecko kita nggak stres lagi biar mau makan, itu sebenarnya sederhana Gan. Kita hanya perlu naruh leopard gecko di kandang yang bersih, yang kering gitu kan. Dan juga kita taruh di tempat yang cenderung agak gelap, dan juga tempat yang nggak terlalu banyak orang lewat gitu loh kan, jadi nggak terlalu rame. Ya biarkan leopard gecko kita beberapa hari sampai beberapa minggu sampai dia beradaptasi gitu loh kan. Ya sambil kita handle biar dia lebih jinak dan dia tuh nggak stres lagi kalau ngelihat keramaian kan. Karena kan leopard gecko ini termasuk hewan nokturnal kan gitu loh. Jadi sebisa mungkin lah kita memelihara dia itu di tempat yang agak teduh, yang agak gelap gitu loh kan. Penyebab yang kedua itu karena suhu di kandang leopard gecko kurang hangat Gan, atau terlalu lembab. Karena pada dasarnya leopard gecko itu suka lingkungan yang cenderung agak kering ya Gan. Jadi kalau bisa kita setup kandang itu jangan lembab Gan, kalau bisa kering. Apalagi kalau Agan yang memelihara leopard gecko, itu kandang alasnya memakai kayak koran ataupun kertas gitu Gan. Itu kemungkinan kandangnya jadi lembab besar Gan. Apalagi kalau misalnya di kandangnya Agan pakai kandang kayak kotak plastik gitu, dan lubangnya itu kurang banyak, itu biasanya gampang lembab Gan. Nah, cara untuk membuat kandangnya itu nggak lembab lagi, itu sederhana Gan. Kita buat, kalau misalnya Gan pakai kotak plastik, lubang yang banyak gitu loh Gan. Semakin banyak semakin bagus. Jadi udara yang masuk ke kandang itu bisa keluar masuk, jadi nggak terlalu lembab. Dan yang kedua, sebisa mungkin kita setiap hari cek kandangnya Gan. Kalau misalnya kandangnya terasa kayak lembab gitu, kita cepet-cepet bersihin aja kandangnya. Kita lap-lap sampai kering, baru kita ganti alas yang baru. Karena saya pengalaman juga leopard gecko saya, kalau saya kasih koran atau kertas gitu cepat lembab Gan. Jadi saya kurang lebih sehari sekali saya pasti bersihin kandangnya Gan. Saya cek biar tahu lembab apa enggak gitu loh Gan. Tapi lembab ini juga sangat penting juga leopard gecko ya Gan, yaitu pada saat dia ganti kulit Gan. Kalau dia ganti kulit itu dia butuh lembab. Jadi kalau bisa di kandangnya kita semprotin kayak air gitu Gan. Tapi kalau udah selesai ganti kulit ya udah biarin dah kandangnya kering lagi gitu loh Gan. Nah, yang ketiga itu karena leopard gecko haus Gan. Ini bisa terjadi ya kalau Agan
melihara leopard gecko itu nggak naruh water dish kan. Jadi water dish itu semacam tempat kecil buat nampung air biar leopard gecko kita sewaktu-waktu kalau dia pengen minum itu dia bisa minum langsung kan. Ya kalau pilihan water dish itu sangat banyak ya kan. Agan bisa pilih water dish khusus reptil, itu banyak yang jual. Dan kalau misalnya mau murah, bisa Agan pakai kayak tutup galon gitu atau tutup botol yang agak besar gitu. Agan kasih aja air, itu sama aja kan. Tapi juga perhatikan ya kan, kalau misalnya tutup botolnya itu kita taruh di kandangnya, itu kadang-kadang leopard gecko itu kan namanya juga hewan ya kan, dia jahil. Wadah minumnya itu bisa dibalikin gitu loh kan, jadi basah sekandangnya dan mengakibatkan kandangnya tuh jadi terlalu lembab kan. Jadi diusahain kalau tempat minumnya itu nggak gampang tumpah. Kalau tumpah ya kita bersihin kandangnya, kita buat kering lagi, baru kita kasih water dish yang baru gitu loh kan. Selain water dish itu berguna buat dia minum, kadang-kadang kalau dia ganti kulit, dia pasti kayak menggesekkan badannya dengan air gitu loh kan, biar badannya tuh basah dan cepat ganti kulit. Ada dua sih fungsinya kayak tadi kan. Penyebab yang terakhir yang menurut saya itu paling berbahaya buat leopard gecko itu karena sakit kan. Ya di sini saya sebutkan yaitu sakit kripto kan. Apa sih sakit kripto itu? Sakit kripto itu adalah sakit yang disebabkan virus kan. Penyebabnya itu banyak ya, tapi yang paling sering misalnya leopard gecko kita itu lagi pup, dia misalnya nggak sengaja gigitin pupnya gitu kan, itu lama-lama bisa membuat gecko kita menjadi kena penyakit kripto kan. Tanda-tandanya leopard gecko kena kripto itu apa? Yaitu kita bisa lihat dari ekornya kan. Kalau ekor leopard gecko yang normal kan kayak gini kan, nah termasuk lumayan besar kan. Tapi kalau kripto itu ukuran ekornya itu beneran kayak jarum gitu kan, beneran kecil. Dan badannya tuh lambat laun juga sangat kurus kan. Jadi bedakan ya leopard gecko yang memang badannya kurus, kayak ini kan termasuk kurus tapi normal. Ada juga kurus tapi kripto itu kayak kurus banget kan, sampai tulang-tulangnya tuh ketahuan. Nah, kalau udah sakit kripto itu sebenarnya bisa disembuhkan, tapi kemungkinan sembuhnya tuh sangat sedikit kan. Kalau saya sih biasanya memakai beberapa obat-obatan yang saya beli di online gitu loh kan, di marketplace. Itu ada sih reptiler yang menjual obat kripto kan. Saya bisa pakai itu aja sih. Biasanya setelah beberapa kali kita kasih obatnya gitu, dia mau makan kan. Tapi kalau misalnya tetap nggak mau makan juga, walaupun Agan sudah ngelakuin semua saran yang saya sebutin sebelumnya, Agan bisa lakuin force feed kan, yaitu ngasih makan leopard gecko dengan paksa. Itu caranya sebenarnya sederhana ya kan. Kita siapin jangkrik kan, itu kita potong semua kakinya, dan juga kalau Agan mau bisa juga potong kepalanya. Jadi si jangkrik yang nggak punya kepala itu kan biasanya kayak mengeluarkan semacam lendir gitu kan, itu dideketin di mulut-mulutnya sini kan, tuh biar dia menjilati. Kalau udah tahu rasanya biasanya sih dia mau makan kan gitu loh. Itu namanya force feed. Atau sambil juga kita angkat mulutnya, nah kayak gini kan, kita angkat gini, kita langsung masukin ke mulutnya kan, biar dia mau makan. Karena kalau kita biarkan leopard gecko nggak mau makan sampai berminggu-minggu dan seterusnya, itu leopard gecko kita tuh bisa sangat kurus dan lambat laun bisa mati kan. Jadi kalau kita ngerasa, kalau saya sih biasanya tiap saya kasih makan saya hitung kan, misalnya saya setiap makan kan saya kasih jangkrik, nanti lagi 2 hari saya cek, misalnya dia ada yang dimakan ya udah saya kasih lagi. Tapi kalau sampai 2 minggu jangkrik yang setiap saya kasih itu nggak dimakan atau jumlahnya tetap, itu baru saya coba force feed kan gitu. Ya mungkin kalau misalnya Agan punya cara lain buat menanggulangi atau mengatasi leopard gecko yang mogok makan, itu kasih tahu aja kan, komen di bawah, karena saya juga masih belajar kan. Oke kan, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau Agan punya pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara, langsung aja komen di bawah kan. Dan semoga semua saran-saran yang saya kasih di video ini bisa berguna buat Agan ya kan. Dan saya doain semoga leopard gecko Agan itu bisa terus rakus makan biar badannya cepet gede kan. Siapa tahu leopard gecko-nya bisa jadi leopard gecko giant kan, leopard gecko yang besar.
Oke gan, sekian dari saya dan juga kedua leopard gecko saya, yaitu ini jenis Tramper dan ini Max Snow. Salam hewan lestari gan. Nih, kedua leopard gecko saya gan.